Torik dan Fuji tidak akan berpacaran. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kali ini saya kedatangan teman-teman dari Celebrity Expose Trans 7. Kalian harus saksikan setiap hari Senin hingga Jumat jam 17.15. Akan apa yang mereka tanyakan, sesuai dengan judulnya atau enggak, yuk kita akan lihat. Tapi apapun itu, ingat, ini bukan terawangan paranormal dan mistis. Menggunakan kartu, saya akan coba logikakan masa depan agar kalian bisa memilih yang terbaik untuk diri kalian. Nah, ada pertanyaan apa, Mbak? Celebrity Expose akan menanyakan tentang satu isu yang sedang hot berkaitan Torik Fuji. Nah, kalau Torik Fuji cuman anget, ini hot ini karena ada Chika di sini. Yuk kita akan baca apa yang ditanyakan. Sebenarnya Torik ini kan waktu pertama kali kan dengan Chika kan, terus habis itu tiba-tiba enggak lah, terus habis itu dekat dengan Fuji dan sekarang ini suka dengan Fuji. Apakah Torik ini benar-benar dengan Fuji? Apakah nanti akan sama? Fuji bakal seperti Chika juga dilepas begitu saja? Torik dan Fuji tidak akan berpacaran. Torik dan Fuji tidak akan berpacaran. Karena sama orang tuanya nggak boleh pacaran. Jadi nanti apapun namanya itu pasti ya mereka akan pergi bareng bikin ini konten bareng, baper-baperan ya kayak Atta sama Aurel dulu kan nggak boleh dibilang pacaran kan ya. Jadi kalau saya bilang sih ya artinya Chika dan Torik pun itu nggak pacaran kemarin itu. Jadi kalau menurut saya ya itu sah-sah aja. Terus kemudian saat dekat sama Chika dan terus kemudian ada Fuji yang masuk. Tapi memang perkara tentang pacaran ini tadi itu sesuatu yang kita ya karena kan kita tahu bahwa Abi Halilintar dan Umi Lenggogeni ini kan memang nggak pengen anaknya ini dalam tanda kutip berpacaran, karena pacaran punya konotatif kan ya bersentuhan dan sebagainya, sedangkan mereka ini Islami sekali. Sehingga kalau saya pikir di sini ya mereka akan temenan tapi teman dekat kali ya, sahabatan mungkin ya atau apapun itu tadi. Dan kalau dengan Chika kemarin jadi artinya berarti terus ninggalin Chika dan ya enggak, karena ya kalau menurut saya dekat sama temen yang lama terus kemudian ada temen yang baru ya wajar dong kalau ternyata ini terus dekat. Dan berikutnya dari kartu The Nine of Wands ini ditunjukkan bahwa ya kalau nggak ada Fuji ya mereka akan dikabarkan terus bersama atau dikabarkan pacaran, yang padahal kenyataannya sih ya nggak ada kan kata-kata pacaran itu. Saya sih kalau nggak salah baca pernah lihat juga Atta di sini itu ditanya, dan ini kalau nggak salah ya, kalau ternyata saya salah mohon maaf, tulis komentar di sini. Saya lihat ini Atta bilang Chika dan Torik itu nggak pacaran, jadi ya cuman temenan dekat. Ya walaupun terus kemudian yang mendukung Torik dan Fuji mengatakan bahwa oh yang kemarin deketin itu sebenarnya si Chika kok deketin Torik. Tapi ya kembali lagi ya, saya pernah muda, kalian pernah muda, atau yang masih muda, kalian ini kan ya maksudnya ya kalau temenan dan suka-sukaan kan ya begitu. Jadi ya nggak usah diambil pusing. Yang penting mereka ini tetap berkarya dan mencontohkan yang baik, dan mereka akan tahu bahwa menjadi seseorang itu terkenal bukan hanya karena dia terkenal, tapi juga harus berkarya, intinya itu. Dan jangan terlalu ya dipikirin yang aneh-aneh lah. Pertanyaannya? Berarti nggak ada ya Mas? Nggak ada. Kalau dari kartu The Tower ini tadi, bahwa Fuji kemudian terkenal merebut Torik dari Chika yang sudah ya mungkin selama ini bersama. Ini saya pikir sih satu dramatisasi yang diciptakan oleh kita semua. Saya, awak berita, ya untuk ada sesuatu yang wah biar, tapi kalau menurut saya sih mereka bertiga ini temenan. Orang Fuji dan Chika aja juga ketemu di Bali dan mereka ini ya baik-baik saja. Ya walaupun di dalam hati kita nggak pernah tahu. Tapi kan yang paling penting kan yaitu tadi, menunjukkan sesuatu yang positif untuk para pengikut mereka agar meniru hal-hal yang positif juga. Membeli perhiasan nih untuk orang tuanya si Fuji sendiri, dan katanya setelah karantina akan bertemu dengan ibunya Fuji gitu ya kan. Apakah dengan ini akan bertemu Haji Faisal dan juga orang tuanya? Apakah akan mendapatkan lampu hijau nih Mas, atau tetap udah temenan aja? Ya kan apalagi mereka masih muda. Oke, kalau saya lihat dari kartu The Five of Cups ini tadi, Haji Faisal dan Ibu Bu Dewi ya kalau nggak salah ya. Ini sebenarnya masih fokus kepada kesedihan dan juga harus mengurus gala lah ya. Dan mereka tahu bahwa apapun nanti ada yang diberikan dan sebagainya, kan nggak terus ujuk-ujuk bulan depan atau tahun ini Torik dan Fuji akan menikah, karena Fuji juga masih belia
usianya juga kayaknya ya silahkan untuk berkarya dulu seperti itu. Sehingga kalau saya kira di sini nggak akan ada pikiran sampai ke sana. Kalaupun ini dibelikan ya cuma hadiah. Dan nggak terus akhirnya membelikan itu terus memberikan restu. Sebenarnya restu itu sudah ada untuk temenan, karena kan Pak Faisal juga pernah bilang bahwa anak yang baik, pria yang baik dari keluarga yang baik. So ini nggak jadi persoalan saya pikir sih. Kalau misalnya tentang kasus Gaya sendiri ini kan nggak pernah habis nih Mas ya kan, dari pihaknya Dodi tetap ngotot ya kan untuk masalah adopsi, terus habis itu untuk masalah rumah sendiri nih ya kan. Apakah keluarga dari Bibi dan juga Vanessa akan ujungnya tuh akan bersatu gitu Mas, jangan emosional ya kan, tapi untuk bersama-sama untuk Gala sendiri. Oke, yang saya lihat di sini itu sebenarnya kuncinya ada di Pak Faisal. Karena Pak Dodi juga belum memperlihatkan ngerem di sini. Pak Faisal ini terlihat memang sedang menahan diri. Bahkan memang akhirnya di beberapa konten Pak Faisal ini sampaikan bahwa saya lihat satu konten yang lumayan menarik itu, saya lupa di konten apa, dia ditanya dan dia bilang di situ judulnya sih saya ingin memeluk Pak Dodi. Jadi kalau menurut saya sih Pak Faisal silahkan melakukan ini terus, ini sesuatu yang baik, menahan diri dan mencoba untuk tidak ya terpancing dengan kondisi yang ada. Karena ya kalau saya pikir sih ini sesuatu yang masih akan berlanjut dan mungkin baru akan selesai pas Ramadan nanti. Oke, Science Seekers, ini tadi adalah obrolan saya, dan kalau kalian mau menyaksikan versi di televisinya, saya yakin kalian sudah menyaksikan mungkin karena biasanya saya muncul 1 hari setelah tayang. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti channel YouTube mereka, Selebrita. Tapi kalau yang ingin mengikuti secara langsung ada di Selebrita Expose di Trans 7 setiap hari Senin hingga Jumat jam 17.15. Sampai jumpa dan salam.